Ya, Bu. Jadi ini yang terkait 3 pendekatan dalam analisis isi yang kualitatif ya? Ya kan? Iya, Bu. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini. Oke, ini saya sudah coba saya translate juga kan. Kalau yang di PPT Bernarasi kan ada yang versi bahasa Inggrisnya ya, tapi saya coba biar teman-teman lebih memahami. Jadi pendekatan analisis isi kualitatif ini sebenarnya ada 3 pilihan. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaan yang kedua dulu ya, Kak, menurut Ardini mana yang apakah bisa kita pilih? Jadi tergantung. Kalau memang bagusnya sih memang kalau kita nih, kalau yang buat penelitian biasanya kita berangkat dari teori mungkin ya, bisa dari teori gitu. Atau bisa juga dari observasi 2 ini ya. Kenapa? Jadi kembali lagi pada kebutuhan. Jadi kalau misalkan dikatakan mana yang lebih baik atau mana yang lebih utama, rasanya menurut saya ini adalah pilihan kita sebagai peneliti. Makanya disebutnya kan 3 pendekatan ya, artinya tergantung kita tuh mau mulainya dari mana gitu. Kalau kayak sekarang mungkin kita melihat dari realitas yang ada, berarti kita bicara soal observasi dengan apa yang kita lihat. Tapi kalau misalkan kayak sekarang banyak sekali juga kata atau istilah yang muncul gitu ya, itu juga bisa kita pakai yang sumatif gitu. Tapi memang kalau lebih bagus sih kan kayak teman-teman kan ketika menganalisis banjir gitu ya, itu kan kata kuncinya banjir lalu ada definisinya, banjir itu apa gitu. Itu lebih memudahkan kita gitu karena memang kalau bicara kualitatif kan pasti subjektivitasnya tuh tinggi ya teman-teman. Tapi supaya kita juga ada batasannya, maka kita juga harus ada acuannya. Dan acuan itu adalah tadi definisi yang sudah kita tuliskan. Apa pengertiannya. Jadi kita juga sebagai peneliti juga harus ini ya, walaupun kualitatif harus disiplin. Harus strict gitu ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kaidah ilmiah. Seringkali orang berasumsi bahwa kualitatif itu cuma ngomong doang. Atau asumsi atau persepsi, padahal nggak seperti itu. Ini kalau tiga-tiganya ya kita pilih dan kita gunakan secara disiplin, itu akan menunjukkan data yang sangat objektif ya, dari versi kualitatifnya ya, walaupun subjektivitasnya tinggi. Jadi sebenarnya tergantung kita peneliti mau yang mana, mulainya dari mana gitu. Jadi apakah mau pakai observasi atau teori atau dari kata kunci. Kalau yang tadi saya jelaskan memang kerap kali supaya lebih terarah gitu ya, karena namanya juga terarah, maka kita berangkatnya dari teori gitu. Bagaimana Ardini? Bisa difahami? Bu, jadi lebih balik ke kita sebagai peneliti ya, Bu? Bukan Iya, dari si subjeknya. Iya, Ya. baiknya sih dari kita, dari peneliti. Karena bagaimanapun kalau penelitian kualitatif tentu yang menjadi instrumen utama itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi kitanya yang harus menentukan kita mau yang mana dan kita punya dasar pijakannya. Itu yang paling penting sih. Jadi punya argumentasi secara ilmiahnya juga jelas. Gitu. Bagaimana? Baik, Ibu. Mengerti. Kasih, Ya. Ibu. Oke, sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Bukan, iya, Bu. Kalau misal, kenapa, Bu? Oke, silahkan nanti habis Rivaldi Nita ya. Oke, silahkan Rivaldi. Bukan kalau misalnya di slide juga kan ada di kegunaan analisis isi teks berita atau dokumen pembangunan. Di situ di bagian akhirnya ada mengaudit isi komunikasi berdasarkan standar yang telah ada. Nah, ini tuh mengauditnya isi komunikasi itu bergantung atau base-nya itu undang-undang atau mungkin dari juru PM sendiri punya standarisasinya, Bu. Itu aja sih, Bu, yang ingin ditanya. Oke, baik. Terima kasih Rivaldi. Ya, kita coba sambil share screen ya. Soal yang audit itu tepatnya slide yang keberapa ya? Coba Rivaldi sempat lihat nggak di slide berapa? Soalnya agak cukup banyak, ada 30. Oke. Bentar kita cari. Kayaknya masih atas-atas deh ya kalau nggak salah. Intinya sih, Bu, ya. Kalau misalkan audit,
intinya gini, nah ini ya, Ya, yang mengaudit ya, ini kan iya benar Bu. ya, oke. Jadi gini, kalau misalkan bicara soal mengaudit isi komunikasi berdasarkan standar yang apa, itu kembali lagi. Jadi gini, ketika kita mau mengaudit eh, sesuatu, berarti kita sebagai auditor. Auditor itu pasti punya pegangan kan ya, gitu. Nah, memang ada beragam ya, karena tergantung auditornya, gitu. Kayak misalkan lah di luar konteks komunikasi misalkan ya contohnya, itu auditnya dari Ditjen Dikti gitu ya sama BPK itu dia punya standar yang berbeda gitu, walaupun objek yang diteliti atau objek yang diauditnya sama, misalkan tentang keuangan, tapi dia punya parameter yang berbeda walaupun memang tujuannya hampir mirip gitu. Nah, kembali lagi ke soal isi komunikasi. Nah, kenapa harus ada standar? Sama kayak teman-teman sebenarnya sudah mempraktekkan kan. Kita misalkan menentukan definisi banjirnya apa, siapa yang ngomong gitu ya. Terus kenapa dia ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya standarnya itu adalah kembali lagi peneliti yang membuatnya. Tapi tentu kita harus cek dari sisi teori. Misalkan kalau analisis wacana, dia kayak apa ya standarnya gitu. Kalau misalkan analisis isinya kuantitatif, kayak apa ya pakemnya gitu. Tentu kan berbeda ya pakemnya sama si kualitatif itu. Jadi kembali lagi, bicara soal standar, tentu memang pasti ada sesuatu yang sudah ditentukan dari awal, gitu ya, ditentukan dari awal dan disepakati, dan harus diketahui oleh kedua belah pihak, gitu. Walaupun memang kalau untuk analisis isi kan, kita kan bukan meneliti orang ya, tapi korpusnya tuh lebih kepada berita, kata-kata gitu ya. Jadi kitanya yang menentukan. Oke, kita akan mau melihat isu banjir, misalkan banjir tuh definisinya apa. Terus yang mau kita lihat itu apa medianya gitu ya. Lalu sambil kita mengetahui medianya, idealnya tuh kalau media tuh kayak apa sih? Misalkan kayak informasinya dia harus cover both side gitu ya. Harusnya media tuh netral. Nah, nanti kan kita bisa lihat dari situ. Jadi sebenarnya soal standar ini pun ini harus dulu ditentukan oleh yang melakukan auditnya gitu. Jadi bisa jadi ada yang sama gitu ya, bisa jadi ada yang berbeda gitu. Walaupun memang dalam konteks audit komunikasi ini bicara soal strategi komunikasi. Yang namanya strategi komunikasi ya dia nggak jauh dari SMCRE gitu ya. Nah itu sebenarnya dasar basicnya. Tapi kalau standarnya kayak apa gitu ya, itu yang mungkin bisa berbeda. Nah, kalau dalam Jurpem itu sendiri, kenapa ini penting kan ya, mengaudit isi komunikasi, supaya kita jadi tahu siapa orang di balik itu, lembaga apa, kenapa melakukan itu, supaya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan intervensi juga gitu terhadap pesan yang sudah disampaikan gitu. Karena kan dalam Jurpem kan ada aspek pemberdayaan ya, mendorong orang untuk berani berbicara, menyampaikan aspirasi gitu. Jadi keragaman untuk standar ini tentu ada, walaupun tadi ya basic di dalam komunikasi itu ya paling standar ya, strategi komunikasi harus melihat aspek ya SMCRE-nya seperti itu. Bagaimana Rivaldi? Baik Bu, baik. Enggak, soalnya dari awal saya kira cuma dari undang-undang gitu yang emang udah ada segala macam. Tapi emang saat tadi Bu jelasin berarti dari channel distribusinya juga, institusi mungkin mempengaruhi juga. Gitu. Ya. Akhirnya tapi keputusan ada di pihak auditornya gitu Bu ya. Ya. Mau kayak gimana pun. Atau pelaku yang dia akan melakukan audit itu sendiri. Karena juga ada beberapa, misalkan kalau mau lihat audit komunikasi di level organisasi kayak apa gitu ya. Jadi ada beragam juga ketika bicara soal audit komunikasi seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Rivaldi. Oke, silahkan tadi kalau nggak salah yang raise hand tadi siapa? Nita ya, nggak salah. Ya, saya. Ya, betul-betul. Ya, silahkan. Jadi Bu, saya mau nanya, tadi kan di video dijelasin perbedaan analisis isi kualitatif dengan kuantitatif. Nah, tadi itu disebutin kalau kualitatif itu lebih konstruktivis, sedangkan kuantitatif itu positivis. Itu tuh maksudnya kayak gimana ya? Oh ya, oke. Baik, terima kasih Nita. Ya, oke. Mungkin kalau teman-teman belum membahas soal metode penelitian ya. Jadi dalam metode penelitian tuh kan ada istilahnya positivistik. Positivistik itu biasanya
dari teori terus lihat ke lapangan gitu ya. Kalau konstruktivis tuh dia penelitian kualitatif ya, dia bisa ke lapangan dulu tanpa membawa teori, misalkan ya hanya beberapa asumsi, terus akhirnya dia melihat ke lapangan, maka dia bisa menggambarkan lapangannya, oh ini ada apa gitu. Atau sederhananya, kalau positivis tuh umumnya tuh kayak apa ya, sesuatu yang pasti dan selalu kuantitas yang dia lihat, lebih melihat ke angka gitu ya. Tapi kalau yang namanya konstruktivis itu kan namanya konstruk ya, membangun gitu. Jadi memang kualitatif itu kan kita hampir harus tahu siapa sih orang yang ada di belakang media ini, dia tuh siapa gitu. Kenapa ya dia harus mengeluarkan pernyataan itu gitu, lebih dalam gitu. Itu makanya disebutnya konstruktivis, jadi kayak konstruk membangun gitu. Jadi memang ini berkaitannya sama kalau kami belajar metode penelitian, ada yang positivistik ya, dan umumnya kalau positivistik itu kuantitatif banget, jadi hanya menghitung angka gitu. Kayak sekarang misalkan coba kita hitung berapa banyak jumlah berita tentang banjir, lalu kita komparasi dengan berita politik, itu kita hanya melihat jumlahnya aja. Itu berarti kita positivis aja gitu. Tapi ketika kita mencoba mendalami kenapa sih isu politik lebih sering dibahas dibandingkan isu banjir atau lingkungan, kita gali lebih dalam gitu ya. Nah itu berarti kita sedang mengkonstruk apa yang terjadi di balik angka-angka itu gitu. Jadi kita nggak cukup puas dengan melihat angkanya saja, tapi kita mencoba apa istilahnya ya, membongkar apa yang ada di balik angka-angka itu. Itu namanya konstruktivis. Bagaimana Nita? Apakah bisa dipahami? Iya Mbak, udah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya coba yang akan bertanya ya. Di sini siapa ya? Ada tadi, oke, ada Azkia Lavitasya. Ya Bu, hadir. Oke ya, Azkia silahkan. Apakah mau ada yang ditanyakan atau mau sharing pengalamannya tentang praktikum yang kemarin, dan kalau Azkia sendiri dapat kebagiannya analisis apa kemarin? Aku mau sharing aja sih Bu, kemarin aku tuh sama kayak Fedro, satu kelompok sama Fedro, kita tuh nganalisis tentang berita banjir yang ada di website Pemprov DKI Jakarta. Oke, kayak Ya. apa tuh? Kenapa Bu? Kayak apa tuh hasil Oh ya, jadi pertama juga kita kayak disuruh nyari berita tentang banjir Jakarta waktu tahun 2020. Nah, di situ tuh kelihatan banget Bu, karena kan itu juga Pemprov DKI Jakarta. Jadi semua berita yang kita analisis itu masuknya ke yang positif gitu Bu, karena kan dia mendukung pemerintah. Terus di situ juga kita nganalisis kayak penanganan dari pemerintah terkait banjir yang ada di Jakarta itu seperti apa, terus bagaimana solusinya, terus bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kayak gitu sih Bu. Terus kayak kita juga menganalisis kemarin tentang rata-rata semua beritanya itu informatif gitu sih Bu. Informatif. Iya. Dan dari website resminya Pemprov kan ya? Iya Bu. Nah, berarti kan sejalan kan ya, dia adalah Pemprov kan bagian dari pemerintah ya, pasti dia Iya, Bu, adalah betul. Katakanlah yang pro terhadap kebijakan pemerintah gitu, dan dia pasti akan lebih banyak menginformasikan ya gitu kan, termasuk menginformasikan progres dari setiap perkembangan gitu kan ya, misalkan penanganan banjirnya seperti apa, seperti itu ya. Iya Bu. Ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Azkia. Oke. Ya, terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya coba panggil siapa ini? Virus Dalva, apakah hadir? Virus? Hadir Ibu. Ya, oke. Silakan Virus. Virus, analisis apa?
sekelompok sama Azkia sama Fedro, Ibu. Oh, sama. Ini Iya. pelan banget ya yang saya panggil. Sama. Oke. Kalau Azkia sendiri, oke, kalau tadi hasilnya sih udah kelihatan ya, tapi kalau saya boleh tanyakan dari pengalaman itu apa sih yang Azkia bisa pelajari dan dikaitkan dengan topik hari ini? Dan kalau ada pertanyaan juga boleh, silahkan. Virus. Apa ya, Bu? Kira yang bisa dipelajari? Yang bisa dipelajari ini sih, Bu, yang paling nambah pengetahuan banget tuh ngodingnya, Bu. Baru pertama kali ngoding tuh baru pertama kali gara-gara praktikum kemarin. Terus jadi bisa juga cara pakai aplikasinya gitu. Terus apa ya, Bu? Tapi apa? Sebenarnya tuh masih suka bingung gitu, Bu, yang tentang analisis kuantitatif sama kualitatif tuh kadang masih suka ketukar gitu. Oke. Ya, praktek ini baru sekali kan ya? Sekali atau 2 kali? Udah berapa kali? Iya, sekali kalau nggak salah. Sekali kan? Iya, Bu. Ya, jadi virus kebingungan itu wajar sih karena baru sekali gitu ya. Saya aja ngerasain beberapa kali pelatihan aja kadang-kadang kalau nggak terus dipakai gitu ya, nggak dipraktekin, itu sering banget lupa gitu ya. Jadi makanya mudah-mudahan sih teman-teman udah mulai tahu terus jadi penasaran untuk ngulik lagi gitu. Mungkin sekarang kan ditentuin ya website resminya Pemprov DKI gitu ya, sehingga pengalamannya di sana gitu kan. Nanti siapa tahu bisa nyoba lagi ke yang lain, ke lembaga yang lain. Mungkin kalau kita lihat apakah LSM gitu ya, websitenya LSM atau website media massa gitu. Mungkin pasti dia punya tons yang berbeda tuh virus gitu. Oke, jadi kebingungan ngebedain kuanti kuali, ya itu nanti seiring waktu mudah-mudahan nanti virus jadi lebih mengenal mana yang kuanti, mana yang kuali gitu. Nah tadi kalau yang kuanti sih, tadi sekilas yang tadi Nita bertanya apa sih bedanya positivis sama konstruktivis gitu ya, itu bedanya kita hanya bicara berapa sering kata itu keluar, seberapa sering berita itu muncul gitu. Itu masih lebih ke kuantitatif, tapi ketika kita coba membedah, mencoba menggali ada apa di balik angka-angka itu, kenapa sih sedikit gitu ya, itu lebih jauh adalah kualitatif, lebih dalam gitu. Itu dari sisi analisisnya begitu ya virus ya. Mudah-mudahan terus semangat ya belajar mengkoding. Terima kasih, Bu. Luar biasa tuh soalnya. Oke, sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ibu, saya mau bertanya. Oke, silakan Hansel. Silakan Hansel. Ya, Ibu. Jadi kan kalau misalkan kemarin itu kita pas praktikum dikasih beberapa kode-kode yang bakalan kita pakai untuk menganalisis berita-berita yang kita miliki. Nah, pertanyaan saya, gimana sih Bu cara menentukan kode-kodenya itu? Gimana caranya kita tahu kode-kode apa yang pengen kita cari kayak gitu? Soalnya kan kalau misalkan kemarin tuh dibaginya kayak ada penyebab banjir, terus habis itu pihak yang diwawancara. Nah, cara nentuin kode-kodenya itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih Hansel. Oke, soal coding. Nah, soal coding juga yang sepengetahuan saya gitu ya, itu lagi-lagi adalah nanti peneliti yang menentukan. Nah, mungkin kalau kayak sekarang teman-teman masih praktikum ya, sehingga masih diarahkan untuk menggali siapa gitu ya, terus seberapa sering, misalkan pokoknya udah ditentuin lah gitu. Tapi sebenarnya itu kembali lagi ke kita, ke penelitinya gitu. Bahkan lebih jauh, misalkan bisa juga kita bilang ideologinya apa gitu. Nanti kita petakan dulu semua apa yang mau kita telaah gitu ya, maka itu akan di-coding sama kita. Ada istilahnya open coding gitu ya. Dan apalagi kalau kualitatif kan kita suka ngambil dari satu pernyataan, misalkan ya, kita copy gitu kan.
bahkan dalam satu pernyataan pun itu bisa dibedah banyak hal gitu. Karena memang khususnya kalau dalam kualitatif ya, kita jangan cuman melihat sesuatu yang tertulis, yang tersurat istilahnya ya, tetapi yang tersirat, ada apa di balik tulisan itu, kenapa kalimat itu yang muncul gitu. Contoh sederhana lah, banyak banget gitu, seringkali media tuh mempelintir pernyataan-pernyataan dari pejabat ya. Dan kita masyarakat tuh suka langsung percaya gitu ya. Nah, makanya kan dengan adanya keterampilan dalam hal ini analisis isi ini, orang akan belajar juga melihat bahwa kenapa sih sampai tersaji kalimat seperti itu dalam sebuah media gitu. Nah, kembali lagi ke soal coding tadi. Nah, coding berarti kan kode yang harus kita buat. Nah, itu sebenarnya kembali lagi kepada peneliti. Dan biasanya kalau dalam penelitian komunikasi itu kembali lagi, kalau kita mau meneliti suatu judul, terus pasti ada perumusan masalah atau tujuan. Nah, coding yang kita buat itu harus bisa menjawab perumusan masalah atau tujuan yang ingin kita cari dari penelitian kita. Jadi, kedalamannya apakah codingnya sudah cukup atau enggak, kita cek lagi. Penelitian ini, riset ini, pertanyaannya, research question-nya, masalah yang mau diangkatnya atau tujuannya apa gitu. Kalau misalkan dirasa itu sangat berkaitan dan sudah bisa menjawab apa yang kita tanyakan, berarti codingnya berarti sudah sejalan gitu. Jadi memang harus koheren dari latar belakang riset kita, perumusan masalah yang akan kita cari sama tujuannya. Seperti itu Hansel. Bagaimana? Bisa difahami? Paham Ibu, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Oke, silahkan siapa lagi yang mau bertanya? Ini apa namanya? Diam itu tandanya pusing apa tandanya paham ya? Mudah-mudahan tandanya paham ya. Oke, silahkan siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya ya. Oke, saya coba panggil aja deh. Mufida. Ada Mufida? Halo Mufida. Ada Ibu. Ya, oke. Silakan nih Mufida. Apakah ada pertanyaan? Kalau saya mau nanya ini Bu, kemarin tuh di praktikum ada suruh nyari kata-kata yang sering muncul di word cloud. Ya. Nah, aku pengen nanya itu keakuratannya berapa persen ya Bu? Keakuratannya, oke. Baik, terima kasih Mufida. Ini pertanyaan bagus nih. Ya, keakuratannya sebenarnya gini. Kalau dari metode yang kita buat itu bagus gitu ya, itu pasti bukan bagus, udah sesuai, itu pasti akurat ya. Akurat untuk apa istilahnya? Untuk kasus tersebut gitu ya. Tapi memang kalau saya pribadi selama ini memang ketika bicara kayak word cloud gitu ya, kalau word cloud-nya diambil dari kuesioner gitu ya, dan wawancara primer sama orang, itu mungkin keterandalannya gitu ya, itu bisa kita tinggi lah ya gitu. Tapi memang kalau udah pakai mesin pencari dan sebagainya, saya selalu ada dugaan bahwa itu masih bisa dimainin, kan algoritma juga bisa ya, masih bisa dimainkan gitu kan. Makanya memang kalau mau lebih lebih komprehensif sekarang gitu ya, kalau di KPM sendiri ya, kalau ada mahasiswa yang sudah mulai ingin meneliti pakai big data, saya selalu kasih challenge, oke, big data boleh, tapi primer juga harus jalan. Jadi dua-duanya supaya kita tuh bisa memahami benar gak sih realitas yang ada di mesin pencari itu gitu ya, karena ini bukan manusia ya yang kita tanyain, tapi ini adalah asumsi dari netizen, dan netizen itu kan anonymity-nya tinggi. Contoh paling sederhana lah, nomor handphone ini bisa mungkin nomor handphone kita, tapi kan kita bisa aja teman kita suruh wakilin kita untuk balas dari nomor kita gitu kan, anonymity-nya tinggi gitu. Nah karena itu pasti ada celah atau kelemahannya gitu, sekalipun canggih lah gitu, tapi memang itu memang juga berguna gitu untuk bisa kita tahu kayak apa sih yang lagi ramai dibahas tuh apa gitu ya. Jadi kalau buat saya sih, kalau di sisi ditanya keakuratannya gitu ya, memang perlu perlu, kalau istilahnya kalau dalam analisis ada korpus ya,
perlu korpus yang besar, yang beragam gitu ya. Apalagi kalau bicara media, kita nggak boleh hanya lihat satu media aja. Semakin beragam, berharap bahwa kita lebih komprehensif gitu, dan didalami lagi dengan katakanlah metode kualitatif yang lain, misalkan wawancara mendalam ke orang gitu, ke dewan redaksinya atau ke informan gitu, bukan cuman berdasarkan mesin aja. Kalau kayak sekarang kan kita bisa lihat aja Google Trend, ya kan? Itu kan gampang tuh pakai Google Trend ya. Masukin keyword, atau kayak sekarang lah Twitter. Kita tiap hari tahu kan hashtagnya apa yang jadi trending tuh berubah-ubah, kayak sekarang kan lagi rame apa gitu kan ya. Nah, tapi kan kita juga ngecek ini sebenarnya beneran orang gitu yang terlibat gitu ya, atau sebenarnya ada istilahnya kayak buzzer gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau dibilang keakuratannya ya, itu memang kita harus lebih hati-hati lagi, terutama kalau pakai big data. Walaupun itu juga punya banyak manfaat dan punya keunggulannya juga gitu. Karena bagaimanapun sekarang apa yang rame di apa istilahnya di dunia maya, di dunia online itu terjadi, bisa direkayasa juga gitu kan. Akhirnya terjadi orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu karena sifatnya media sosial sekarang tuh eksponensial gitu, sehingga orang jadi terpengaruh gitu. Tapi kalau bicara soal keakuratannya, kalau kita bicara konteks ilmiah, sepanjang dia melakukannya dengan kaidah-kaidah yang sudah benar ya, itu pasti akurat gitu. Tapi kalau boleh harus didampingi juga dengan metode yang lain. Kalau saya selalu menyarankannya seperti itu kalau waktunya masih panjang gitu. Bagaimana Mufidah? Baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Boleh saya sedikit nanya ke Mufidah? Tadi kan Mufidah nanyanya soal keakuratan ya. Apakah Mufidah juga punya ada perasaan apa ya? Bukan curiga ya? Iya, curiosity ya. Ngerasa bahwa apa yang dicari di word cloud belum tentu benar gitu. Kayak gitu nggak Mufidah? Oh iya, soalnya kadang dalam penulisan itu kadang misalkan menjelaskan banjir itu biasanya kayak nggak nyebutin banjir yang gitu Bu, tapi kayak kata ganti. Okay. Jadi bisa aja yang disebut banjir di situ nggak keluar di word cloud. Oke, ya. Jadi bisa jadi nggak ketangkep ya kalau kita cuma berpatokan pada si word-nya aja gitu ya. Karena ada kadang orang bisa aja mengasumsikan kata banjir itu dengan istilah lain gitu ya, Mufidah maksudnya ya? Iya Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mufidah. Oke, silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Kita masih punya waktu nih, cukup lumayan, 15 menit. Silahkan. Silakan nih, kalau belum ada yang bertanya, saya persilahkan nih, co-host kita yang mau bertanya ya. Oke, silakan Kak Teddy mau bertanya. Mudah-mudahan nanti teman-teman jadi ini ya, terpantik untuk bertanya juga. Silakan. Makasih Bu Eno. Jadi kan topiknya itu mengenai analisis isi dan analisis wacana ya Bu. Oke. Ya kurang lebih seperti itu kalau di PPT-nya. Yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan mengenai analisis isi ini dengan analisis wacana kritis Bu, ataukah ini levelnya level bertahap Bu? Misalkan analisis isi duluan, terus baru analisis wacana kritis, atau bagaimana Bu? Sekian, terima kasih Bu Eno. Oke, baik. Terima kasih Kak Teddy ya. Oke, ini saya share screen ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut juga menyimak ya, mengulang apa yang sudah didengar di PPT Bernarasi. Nah, kalau bicara soal analisis isi ya, ini jadi sebenarnya analisis isi sendiri kan ada dua, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Kalau kualitatif dia ada dua lagi, framing sama wacana. Nah, kalau wacana sendiri berarti dia analisis isi yang bagian dari kualitatif dan dia memang lebih dalam dari yang kuantitatif. Nah, kalau kritis dia masuknya ke sini, analisis wacana. Nah, ada istilahnya critical discourse analysis atau CDA. Yang kalau di materi kita hari ini memang yang kita hanya fokuskan itu hanya dua ya, yang menurut Van Dijk sama si Verloh gitu. Ada dua, Norman Verloh sama Van Dijk. Jadi kalau tadi katanya ditanya soal wacana kritis ya, jadi bisa juga bertahap. Memang rata-rata pasti kita kadang melihat dulu secara kuantitatif gitu ya. Tadi yang saya ceritakan misalkan kenapa sih berita
lingkungan tuh kalah banget gitu sama berita politik gitu ya kalau dilihat dari jumlahnya. Itu kita baru bicara analisis secara kuantitatif karena bicara soal seberapa sering. Nah, setelah kita menemukan itu ada ketimpangan gitu ya. Kalau nggak salah di sini juga ada ya. Misalkan teman-teman, nah ini ya, ini masih kuantitatif ya. Nah, ini misalkan. Nah, harusnya ini bisa kita gali lagi kalau kita menggunakan tadi kritis ya. Berarti kita mencoba mengkritisi, mencoba membongkar apa yang ada di balik ini semua gitu. Kenapa sih kok cerita soal lampos.co sama Lampung Tribun News ini kok berbeda gitu ya dari jenis isunya, dari tone-nya juga berbeda. Nah, itu didalami dengan wacana kritis. Jadi, memungkinkan itu dia bertahap gitu. Karena memang kalau kalau kuantitatif kita hanya bicaranya lebih banyak ke soal angka gitu ya, soal yang tertulis gitu, tapi belum sampai mencoba menggali ada apa di balik kata atau kalimat yang muncul itu. Seperti itu, Kak Teddy. Bagaimana, Kak Teddy? Oke, Bu. Terima kasih, Bu Eno. Oke, sama-sama. Oke, silahkan. Mudah-mudahan setelah Kak Teddy nanya, teman-teman yang lain juga jadi bertanya ya. Saya tidak akan memberikan menti hari ini. Kenapa? Karena nanti ada kuis. Ada kuis ya di akhir kuliah. Adanya di LMS sudah diupload tapi nanti baru dibukanya jam 3. Jadi ada beberapa pertanyaan, setidaknya kalau nggak salah ada 12 atau 11 pertanyaan ya buat teman-teman. Oke. Silahkan selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ini kenapa nih hari ini pada lemes? Hari ini banyak kuliah ya? Oke, coba sekarang saya random aja deh. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Irma mau bertanya, Irma? Ada, Bu. Oh iya, oke, silahkan. Nanti habis Irma nonik ya. Silahkan, Irma. Tadi Irma lihat di PPT-nya kan ada analisis wacana. Terus di bagian kegunaannya ada contoh hegemoni media besar terhadap media kecil. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Oke, baik. Oke, Irma ya. Ini memang ini banget orang kiri banget kita ya kalau udah ngomongin kualitatif ya. Nanti teman-teman jadi paham lah lambat laun gitu ya. Apa yang dimaksud dengan hegemoni? Ini kan ya. Nah, hegemoni itu gambarannya tuh kayak ini, apa ya istilahnya? Kekuasaan, tekanan, ya hegemoni, terhegemoni. Jadi media-media besar yang katakanlah menghegemoni atau menekan atau mengintervensi media-media kecil gitu. Atau orang juga bisa bilang ini dominasi gitu. Jadi namanya hegemoni itu ya dominasi, tekanan besar gitu. Ini memang ini istilah-istilah orang-orang kiri ya, teman-teman kiri yang aktivis pasti kenal namanya hegemoni, konstelasi. Nah, itu kata-kata itu padahal sebenarnya kata dasarnya sih sebenarnya hegemoni itu ya artinya adanya kekuasaan, adanya intervensi tadi yang saya bahas gitu ya. Adanya apa istilahnya? Tekanan dari media besar terhadap media-media kecil gitu. Itu kan yang terjadi sekarang gitu. Bagaimana banyak media komunitas kita yang akhirnya nggak bisa bertahan lama gitu karena memang terhegemoni oleh media besar yang secara modal dia punya lebih besar gitu ya dan bisa membuat banyak varian program gitu ya, kayak kita lihat sendirilah TV apa sih yang paling menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman-teman udah pasti tahu lah gitu. Itu contohnya hegemoni itu istilahnya seperti itu. Bagaimana Irma? Baik, Bu, paham. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi hegemoni itu ya dominasi, tekanan dan ini ya. Oke, nonik ya. Saya kurang begitu paham terkait konsep analisis wacana kritis ya, bukan krisis ya, nonik kritis Norman Verloh. Oke. Saya akan coba ulas, tapi nanti teman-teman kalau belum paham juga nanti bisa di part yang saya menjelaskan agak cukup panjang tuh yang si Norman Verloh, itu bisa didengarkan ulang ya. Intinya sih kan pemikirannya si Norman Verloh itu bicara soal
bahwa kita harus melihat gini, ketika ada sebuah isu gitu ya, makanya kita harus mengkritisi itu kan, kritisi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, dia memang Verlo itu lebih kepada dipengaruhi oleh pemikirannya Marxis. Kalau teman-teman belum pernah belajar Karl Marx gitu ya, Karl Marx itu kan selalu menganggap bahwa ada kaum borjuis, ada kaum proletar gitu. Selalu ada dua kubu. Nah, itu kan berpengaruh. Makanya yang namanya pemikirannya Norman Verlo ya ini ya, dia selalu menggali dengan detail gitu ya. Ini kenapa sih tulisannya seperti ini? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama wartawannya, ya kan gitu. Makanya dia membuat tulisannya seperti itu. Terus jangan-jangan gitu, ini ada intervensi ekonomi nih, ada intervensi politik nih. Kayak sekarang nih sebenarnya contoh paling konkretnya kita bisa melihat bagaimana dinamika pemberitaan satu realitas sosial di media yang berbeda. Itu kelihatan ya, berbeda banget gitu. Karena apa? Karena ada penekanan dari sisi ekonomi, politiknya juga berbeda. Intervensinya juga berbeda. Gitu. Jadi intinya sih kalau si Norman Verlo ini dia mencoba gitu menggali bahwa pasti sesuatu terjadi itu pasti karena ada suatu intervensi ya, ada pengaruhnya gitu. Makanya dia sangat membedah sekali kan, misalkan yang ini kan dia selalu bilang bahwa ada 3 fungsi ya, representasi, relasi, sama identitas gitu ya. Jadi representasi itu menggambarkan apanya, relasi itu kaitannya sama siapa, dan itu menggambarkan identitas juga gitu. Jadi bisa jadi kata atau kalimatnya sih biasa aja yang disajikan ya, tetapi kata-kata itu juga bisa merepresentasikan sesuatu. Kita bisa misalkan lihat di media sosial, sekarang kan banyak yang beragam media. Orang misalkan lihat bacanya Kumparan sama mungkin Republika atau sama Kompas, itu kan punya warna yang berbeda-beda. Nah, kalau kita menggunakan analisis wacana kritis, kita sampai harus berpikir ini pemiliknya siapa gitu ya, dominannya orang-orangnya seperti apa gitu. Itu sampai sejauh itu gitu. Nah, dan si Verlo juga kan bilang ya bahwa wacana atau diskurs itu gitu, itu juga berkaitan dengan si wartawan itu sendiri gitu sebagai individunya gitu, termasuk relasi si wartawan itu sendiri gitu ya, termasuk medianya itu sendiri gitu ya, cara dia meliputnya, menulisnya gitu sampai berita itu ada. Bisa jadi gini, sering banget sekarang di media-media sosial judulnya kemana, isinya kemana, karena bisa jadi ketika dia meliput itu dia nggak ikut keseluruhannya gitu, hanya kadang-kadang sekarang mereproduksi tulisan dari beberapa media gitu, itu kan kelihatan gitu. Terus cara menulis beritanya juga seperti apa gitu. Terus yang ketiga juga bahwa Verlo itu yakin bahwa aspek sosial budaya ya, termasuk ekonomi dan politik ya, itu juga bisa memberikan warna gitu, memberikan warna pada akhirnya tulisan atau berita itu muncul di media gitu. Jadi memang sebenarnya si Verlo ini pemikirannya kompleks banget ya, bahwa yang di narasi yang saya jelasin ya, itu kan dari mulai mikro, makro, super makro dan macam-macam gitu. Artinya cara berpikir kita tuh sejauh itu gitu. Bahkan yang saya bilang, ketika lihat media kita suka penasaran, ini punya siapa sih? Kenapa sih dia harus menyajikannya kayak gitu? Kayak sekarang kan nggak ada yang abadi ya, maksudnya katakan si TVA dulu tuh kompak banget sama sebuah partai politik gitu ya. Ketika dia udah nggak kompak lagi, itu beritanya udah lain lagi, dan bahkan udah jarang juga diliput gitu. Jadi seperti itu. Bagaimana? Ada komentar tadi Nonik? Ya, oke, baik ya. Jadi Nonik nanti dan teman-teman juga, memang materi kita ini cukup kompleks ya, sehingga teman-teman harus nggak bisa sekali jadi, makanya dalam PPT Bernarasi dan Podcast itu saya cukup detail menjelaskannya, supaya nanti teman-teman bisa menyimak. Kalau perlu,
tulis aja apa yang saya sampaikan gitu di situ misalkan untuk bisa mengerti satu persatu kata itu gitu ya, karena memang ini memang kompleks tapi memang ini sangat bermanfaat juga gitu supaya teman-teman juga sekarang bisa lebih bukan kritis ya, lebih literasi terhadap media, bahwa ketika kita mendapatkan informasi jangan telan bulat-bulat gitu, tapi kita juga harus bisa kritis untuk tahu ini benar nggak ya gitu. Jadi jangan langsung percaya gitu, karena sering juga apa yang disampaikan media perlu kita cross check lagi, apalagi dengan sekarang kemajuan teknologi gitu. Jadi harus didalami lagi ya. Oke, Nonik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan tadi apa yang saya jawab bisa istilahnya menjelaskan Nonik supaya lebih paham lagi ya. Oke, siapa lagi? Ini kita 5 menit lagi akan selesai. Oke, kalau tidak ada, saya paling akan menjelaskan bahwa hari ini kita tadi ya membahas soal analisis isi dan riset jurnalistik pembangunan yang sudah saya sampaikan bahwa ini sangat penting banget ya teman-teman. Insya Allah ini akan berguna banget ya sampai nanti teman-teman bekerja pun ini akan terus berguna, bahkan nggak perlu nunggu kerja, sekarang juga bisa berguna supaya teman-teman bisa meng-cross check apa yang sedang rame di media, itu bisa kita telaah dan bisa kita kritisi gitu ya. Terus juga kalau kita masih ingat minggu lalu ya topik kita soal dampak media terhadap pembangunan itu luar biasa besar banget ya media, sehingga dengan kita belajar analisis isi ini kita jadi tahu bahwa apa yang ada di media itu perlu kita telaah karena dia punya pengaruh yang sangat luar biasa besar gitu. Contoh paling sederhana apa yang sekarang tadi hari ini kami dosen-dosen IPB terus juga staf IPB yang Kota Bogor, yang KTP-nya Kota Bogor, alhamdulillah sudah divaksin. Ya, jujur pertama kali ada vaksin itu saya nggak langsung mau. Mungkin saya udah pernah cerita ya. Waktu saya didata oleh pihak RT di sini, karena saya belum tahu seberapa andalnya si vaksin ini. Bahkan di media wacananya kan rame ya. Ada yang bilang ini belum halal lah, ini wacananya perangnya itu luar biasa gitu ya. Tapi lambat laun ya, dengan melihat apa yang diberitakan media, pengetahuan yang kita miliki, kita ngobrol sama orang gitu ya, akhirnya bisa merubah pemikiran itu gitu, dan akhirnya ya sangat yakin untuk divaksin, dan itu terbukti dan menurut saya berhasil kampanye pemerintah karena antusias tadi yang vaksin tuh luar biasa banyak, bahkan ada yang belum terdata udah pengen segera divaksin gitu. Jadi menurut saya ini juga bagian dari mana wacana-wacana media itu mempengaruhi pemikiran kita gitu ya. Bahkan sepanjang kami menunggu tadi kan ada 5 meja untuk bisa divaksin itu ya, tahapannya panjang sampai terakhir 30 menit kita diobservasi, itu ditayangkan terus pengalaman-pengalaman dari berbagai tokoh. Bahkan tadi pas jam 10 lewat Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, itu diskusi langsung sama Pak Ridwan Kamil ya, lewat online gitu kan, dan kita semua nonton. Intinya segala ketakutan kita yang bilang vaksin inilah itulah, itu pada akhirnya terbantahkan oleh banyak orang-orang yang sudah mau divaksin, dan secara kenyataan alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang efek samping. Nah itu kan juga contoh-contoh ya bahwa media tuh punya dampak yang luar biasa besar gitu, dan kita juga punya PR sebagai masyarakat untuk juga mendorong ke arah sana gitu ya, supaya orang lebih mau berpartisipasi lagi terhadap berbagai program pembangunan, dan vaksin ini juga bagian dari program pembangunan gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah disampaikan, tapi seperti biasa jangan pernah takut kalau memang belum paham, itu adalah momen kita untuk terus belajar. Jangan lupa nanti kerjain kuisnya ya di LMS. Insya Allah jam 3 sudah mulai dibuka, ada sekitar 11 ya, kalau nggak salah 11 pertanyaan. Tolong dijawab dan kita akan melihat dari situ teman-teman sebenarnya udah paham atau belum ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sekarang juga sudah pukul 3, saya akan mengucapkan terima kasih nih sama teman-teman sudah antusias dan berpartisipasi bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang masih belum difahami nanti bisa didiskusikan di praktikum atau minggu depan ketika kelas Zoom ini lagi ya.